Oke teman-teman mekanik seluruh Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview penjelasan fungsi daripada servo atau bisa disebut di daerah saya emergency. Ini punyanya Lohan. Sebenarnya fungsi daripada servo itu sama setiap mobil, cuma untuk bentuk Lohan seperti ini beda dengan yang lain, dengan Fuso, dengan Nissan beda, atau mobil lain. Kali ini saya akan menjelaskan ini adalah housing, ini adalah pendorong, ini adalah rumah pintilnya atau rumah bisa disebut pintil karetnya. Ini yang tugasnya untuk membuka tutup angin. Ada pegas untuk pintilnya, dan ada ring, ada kunci, ada pelindung pintil, dan ya, seperti inilah kira-kira dalemannya servo untuk Lohan. Pertama yang saya jelaskan di sini adalah cek kondisi perbagian. Kondisi ini usahakan jangan sampai luka. Kedua, cek kondisi ini, usahakan posisi ini rata seperti ini, tidak muncul. Kedua, cek bagian ini juga, ini klip, cek bagian ini, usahakan jangan sampai muncul juga, karena ini lama-lama bisa untuk daerah tengah ini, untuk yang sisi tengah ini, karena memang ada tekanan daripada pegas ini dan pintil ini pas berada di tengah seperti ini dari dalam, maka ini lama-lama akan keluar, istilahnya menonjol, dan itu berakibat kurang bagusnya kinerjanya. Ini adalah pegas yang fungsinya untuk mengembalikan dudukan ini setelah pedal rem dilepas. Oke, pertama akan menjelaskan ini. Usahakan posisi ini nggak muncul ya teman-teman, karena efeknya kalau ini muncul terhadap pintil ini sendiri tidak akan pas dudukannya. Kedua, bisa menyebabkan rem kembalinya itu lambat setelah pedal rem dilepas. Misalkan ini rata, kalian cek. Kedua, tidak ada keretakan di daerah ini. Ini biasanya ada keretakan di sini. Kelihatan nggak di sini? Kalau dia sudah, biasanya letaknya di sini. Ini kadang kita teledor, kadang letaknya di sini. Kalian perhatikan, kalian cek benar-benar. Pertama saya akan menjelaskan ini dulu. Ini diusahakan pelindung selalu terpasang dengan baik. Karena apa? Pelindung ini adalah yang melindungi sisi karet ini, bagian karet ini, agar tidak melebar atau memuai melebar karena ada tekanan dari pegas ini. Kalau tidak ada pelindung ini, maka pastikan umur daripada karet ini tidak akan lama, dia akan melebar atau memulai melebar, dan akan terjadi kebocoran angin. Oke, untuk ukuran pegas, kalian usahakan di atas daripada ujung pintil ini, ujung ini. Kelihatan nggak? Usahakan di ujung ini. Karena apa? Takutkan posisi pir ini sudah ambles, dan itu mengurangi daya tekan terhadap rumahnya di sini. Dan efeknya adalah ketika pedal rem diinjak setengah, itu akan terjadi kebocoran angin karena memang kurang tekanan terhadap sisi pendorongnya. Seperti ini, kurang tekanan, jadi angin bisa tembus karena anginnya sangat, untuk ukuran standar itu 9 ya,
bahaya sekali. Kalau memang udah turun, kalian bisa mengganjal dengan ring seperti ini, baik yang tembaga maupun aluminium terserah. Kita ganjal seperti ini, baru kita pasang seperti ini. Fungsinya untuk memperbaiki tekanan daripada bekas ini. Oke, ini kita pasang karena memang kondisi pinnya sudah masih bagus, jadi nggak perlu diganjal. Jadi saya lepas saja. Oke, saya akan pasang di sini. Jangan lupa di sini ada o-ring nanti. O-ringnya jangan lupa dipasang. O-ringnya seperti ini. Usahakan o-ring ini dalam keadaan bagus. Ini keadaan bagus untuk daerah ini. Kenapa? Karena kalau ini rusak atau sudah aus, maka akan terjadi kebocoran angin. Dan dibocor adalah angin aktif. Meskipun kita nggak menginjak pedal, maka remnya akan bocor seperti itu. Jadi usahakan diteliti betul-betul pemasangannya. Jangan lupa ya, ringnya ini harus ada karena dia juga pelindung untuk o-ring itu sendiri. Karena terdapat bekas yang akan menekan ke sini. Kalau ini tidak ada o-ringnya, maka otomatis tidak ada ringnya, maka o-ring ini akan rusak. Oke, kita pasang tekan. Apa bos? Oke, lanjut. Kedua adalah mendorong. Tugasnya adalah membuka. Fungsinya untuk membuka ini agar suplai angin dari tangki itu mengalir ke booster snell. Usahakan untuk ini pendorong ini, usahakan jangan sampai menjepit ke housingnya. Usahakan longgar seperti ini. Kalau ini biasanya kalau sudah lama nggak ngebuka, dia memuai dan akan keras, tidak bisa masuk. Itu usahakan dipakai kalter, disisir. Setelah itu kita gosok pakai kertas gosok seperti ini. Kedua, oke, usahakan bagian ini selalu terpasang dengan sempurna. Istilahnya harus ada, karena kalau ini tidak ada, maka posisi ini dia akan kurang ke atas dan akan terjadi kelonggaran nanti. Pergolakan posisi, dia akan muncul terlalu ambles ke bawah. Jadi ada speng, itu bisa berakibat kebocoran angin. Usahakan untuk ini selalu ada ya, ring untuk bagian bawah. Nah, kalian pasang penguncinya. Setelah itu kalian pasang ini beserta karetnya, dua-duanya, yang besar yang kecil pasang. Jangan lupa dicoba dulu. Kalau memang enak, baru kalian pasang springnya. Kalian pasang ini dan seperti ini, dan kalian tutup. Jangan lupa o-ring ini harus selalu ada untuk mencegah angin waktu kita pengereman bocor ke sisi housingnya. Oke, seperti itu kira-kira penjelasan saya. Karena berbagi ilmu itu baik ya menurut saya. Pertama, tidak perlu kita simpan rapat-rapat karena ada pahala juga di sana. Yang kedua, saya menjelaskan sini, jikalau rem kalian lambat kembalinya, istilahnya setelah kita nginjak rem, pedal rem dilepas, itu masih lambat kembalinya rem, maka yang jadi masalah di sini adalah munculnya permukaan ini yang saya sebut barusan. Kedua adalah turunnya sisi tengah ini ke bawah, karena memang di sini terdapat tekanan angin. Maka ujung yang ini akan selalu menempel berdekatan dengan pentil yang karet. Maka setelah kita menginjak
pedal kemudian kita lepas, maka angin yang ada di booster yang melalui ini itu akan sulit keluar, karena angin setelah kita injak rem, angin yang sudah kepake untuk ngerem untuk mendorong booster, dia kembali lewat sini dan akan masuk ke ruangan ini. Kalau ini menempel terlalu dekat dengan ini, maka angin yang di booster itu akan lambat kembali dibuang ke bagian bawah melalui ini, itu akan lambat. Maka kenapa saya bilang kalau ini sudah nggak rata, istilahnya ambles, kalian harus scrub pakai pakai kertas gosok, dan permukaan ini harus rata, karena biar ada space antara ini dan ini yang berguna untuk kelancaran angin setelah pengereman itu kembali ke bawah, dibuang melalui lubang ini, seperti itu. Kedua, yang menjauhkan dari cepat macet atau apa, kemungkinan besar dari ini. Kenapa bisa macet? Karena ini kalau dia lengket, entah itu daripada pemuaian o-ring ini sendiri, dua-duanya o-ring ini yang posisinya di sini, atau bisa juga memuainya pendorong ini, karena memang ini terbuat dari Teflon. Setelah dia melakukan pengereman, daya pegas ini tidak akan mampu untuk mendorong pendorong ini kembali ke atas. Jadi posisinya pendorong ini akan selalu menekan ini, jadi angin aktif akan selalu mendorong booster. Nah, PR kalian adalah gimana caranya ini tidak macet agar pegas ini bisa mendorong kembali pendorong ini ke atas, seperti itu. Kedua, usahakan dari pedal, untuk angin masuk ini pedal itu usahakan tidak ada kebocoran, karena itu akan menyebabkan rem macet juga, karena akan selalu ada angin di sini yang selalu menekan ini untuk menekan pintil yang tadi muka angin. Jadi penyebabnya adalah pedal jazz bisa, atau pedal rem terjadi kebocoran. Yang kedua adalah ini memuai, jadi pegas ini nggak kuat untuk mendorong ke atas setelah selesai pengereman. Oke, itulah mungkin penjelasan singkat saya tentang servo untuk low-an. Sebenarnya sama, mobil truk lainnya sama, menurut saya sama, tapi umumnya cara kerjanya seperti ini. Mungkin barangnya beda atau bentuknya yang beda, tapi yang saya yakin cara kerjanya sama, seperti itu. Mungkin tutorial dari saya sampai di sini, semoga berguna untuk kalian para mekanik, helper ataupun yang masih belajar. Semoga bermanfaat untuk kalian, terutama yang masih belum menangani lohan, sebagai rekomendasi bagi kalian untuk menangani part untuk unit lohan. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk kemajuan channel ini agar lebih semangat lagi saya mengupload video-video terbaru. Berbagi ilmu itu baik, teman-teman, kalian nggak usah pendam. Mungkin ilmu yang kita bagikan secara melalui media YouTube ini mungkin berguna untuk teman-teman kita di sana yang masih belajar atau masih helper. Jadi mungkin nanti saya yakin pasti ada pahala juga di sana. Sekian dari saya, salam kuku hitam dan kucing ringpas dari Probolinggo, Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.